Bapak Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu, teman-teman, untuk kita sama-sama merenungkan tentang firman Tuhan. Pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita sama-sama merenungkan soal Amsal pasal 11 ayat 25 yang mengatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Nah, ini terjadi kalau kita memberi, artinya kita satu mempunyai kasih. Karena Allah mengatakan yang terbesar adalah kasih. Waktu kita memberi, artinya kita memperlihatkan kebaikan hati kita. Kita menolong orang yang membutuhkannya. Karena seringkali di dunia ini orang tidak mau memberi. Kenapa? Karena banyak penipu. Ya. Orang alasan ini itu tahu-tahu nipu dia. Minta uang, ya. Jadi orang yang memberikan uang kapok, nggak mau bantu lagi, ya. Tapi pada kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama merenungkan. Kalau urusan tipu menipu itu bukan urusan kita. Karena itu urusan Tuhan. Dia bertanggung jawab pada Tuhan. Karena kita manusia, apalagi anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menghakimi. Karena kita tidak tahu apa memang mereka betul butuh atau mereka mau nipu. Ya. Karena itu kalau kita diperintah oleh Alkitab, oleh firman Tuhan untuk memberi, berikan. Tapi kalau kita punya uang, ya, bukan nggak punya uang tetap kasih uang gitu. Kalau kita punya, ada orang minta, kita harus beri. Kenapa? Karena siapa yang banyak memberi berkat, kata Amsal pasal 11 ayat 25, dia akan hidup berkelimpahan. Memberi berkat bukan arti memberi uang saja, tapi memberi berkat, memberi pertolongan, memberi perhatian, memberikan pengajaran, memberikan firman Tuhan, mendidik, membimbing, sampai orang itu mengerti tentang kebaikan Tuhan Yesus. Nah, di sini Bapak Ibu, seringkali kita sesama manusia, seringkali kita lebih cenderung untuk menghakimi daripada kita untuk saling menolong. Seringkali kita lebih cenderung untuk menghina sesama kita daripada kita memuji. Seringkali kita lebih cenderung untuk menyombongkan diri daripada merendahkan diri. Nah, ini adalah akibat dosa. Akibat manusia jatuh dalam dosa, sehingga setiap manusia, jika manusia itu tidak taat pada firman Tuhan, maka manusia itu cenderung berbuat dosa. Berbuat dosa adalah menyangkali firman Tuhan. Itu ada di kamus Alkitab, ya. Artinya dosa adalah menyangkali firman Tuhan. Atau hatinya menyimpang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya,
Dikatakan siapa yang banyak memberi akan diberikan kelimpahan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi dari menerima. Kalau kita memberi, orang yang diberi, dia akan bersyukur. Bersyukur kepada siapa? Bukan kepada yang memberi, tapi kepada Tuhan yang adalah pencipta. Ya, berapa kali kita lihat kalau kita kasih uang kepada orang yang sangat susah sekali. Begitu kita kasih, aduh puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kalau yang muslim, aduh alhamdulillah. Gitu ya. Mengucap syukur kepada Tuhan. Disinilah letaknya kenapa Tuhan mengatakan terlebih berkat memberi daripada menerima. Karena dengan memberi, nama Tuhan ditinggikan. Dengan memberi, nama Tuhan dipermuliakan. Ya, karena orang yang miskin, dia sedih nggak punya duit, begitu dapat duit, aduh dia bisa makan. Jadi dia bersyukur, dia sadar ini pimpinan Tuhan. Ya, ini prinsip yang harus kita pegang dalam kekristenan. Siapa yang memberi berkat, dia akan diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, dia akan diberi minum. Ya, artinya Tuhan pasti membalas apa yang kita lakukan. Tidak mungkin kita memberi orang, Tuhan tidak memberkati. Tidak mungkin kita memberi orang habis harta kita. Tidak mungkin. Karena apa? Tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah untuk apa? Mempermuliakan Tuhan. Bagaimana mempermuliakannya? Mempermuliakan Tuhan dengan cara mengasihi. Bagaimana mengasihi? Dengan cara memberi. Ya. Sehingga dengan memberi kita akan diberkati. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita sambung di episode berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, share, dan bagikan kemana-mana supaya makin hari makin banyak yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya.